Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma kitab arba'ina hadisan fi fadlil Qur'anil azim. Al-Alamah Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih Al-Husaini rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Hadis As-Sani wa Thalathun. Hadis ke-32 halaman 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bihi wa ilaihi qala an Fudalata ibni Abid wa Tamim ad-Dari ma'an radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Fudalah bin Abid dan Tamim ad-Dari. Beliau kedua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, man qara'a 10 ayatin fi lailatin falahu qintarun. Man utawi sapa wong iku qara'a maca 10 ayatin 10 ayat fi lailatin ing dalam sak wengi kutiba mawajah tulis lakukan beman apa qintarun. Qintar itu banyak sekali. Jadi ada 1200 rupiah atau 8.400 dinar. 8.400 dinar. 8.400 dinar itu satu kintor. Sama seperti 1.200 rupiah. 8.400 dinar. Satu dinarnya itu 4 gram emas. 4 kali 8.400 berapa? 80 kali 4 640 tambah 4 kali 4 16 656. Berarti 656 berarti kali 4 itu tadi 8 kali 4 8 kali 4 24 ya. 8 kali 4 24 tambah 16 30 40 berarti ya 40.000 gram. 40.000 gram emas. 40.000 gram emas itu berapa kilo? 40 kilo. 40 kilogram emas. Itu uangnya berapa? Tinggal dikalikan. 1 gramnya 1 juta. 1 juta kali 40.000 itu berapa? Berarti 40 miliar. 40 miliar. Harganya itu 40 miliar. Jadi barang siapa yang baca 10 ayat semalam, maka dia akan mendapatkan 40 miliar uang. Tapi tidak berbentuk, tapi bentuknya itu di surga. Wal qintaru utawi qintar iku khairun luwih apik minat dunya saking dunya amalan barang pihak kang tetep di dalam dunia. Qintar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu qintar, itu 40 miliar uang tadi. Itu baru hitungan kasar. Itu 1 qintar. Fa idza kana yaumul qiyamah fa idza kana muqarigan ana apa yaumul qiyamah dina kiamat yaqulu muqamin dika sapa rabbukum pangeran sira kabeh azza wa jalla iqra warqi. Jadi ketika datang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata iqra.
bacalah, warqi, dan naik derajatlah. Likulli ayatin darajah. Likulli ayatin iku tetap kadue saben-saben ayat darajatun awi derajat. Setiap ayat itu naik derajat. Hatta yantahiya ila akhiri ayatin ma'ah. Hatta yantahiya sehingga tek sampai habis ila akhiri ayatin maring akhir ayat ma'ahu bareng sertane yaitu tadi orang yang baca Al-Qur'an. Jadi setiap naik ayat itu naik derajat sampai akhir ayat dibaca. Yaqulullahu azza wa jalla lil 'abdi sampai di akhir ayat yang dia baca Allah berkata kepada hambanya yaqbid, disuruh menggenggamkan tangannya, tangan kanan dan tangan kiri. Yaqbid, genggamlah. Fayaqbidu mukau genggam sapa abd. Fayaqulu al-'abdu muqarrali ucap sapa al-'abdu hamba ya Rabbi. Duh Gusti anta a'lam. Engkau lebih maha mengetahui. Fayaqulu bihadhihi al-khuld, maksudnya tanya. Yang digenggam di tangan kanan itu apa, yang di tangan kiri itu apa? Bihadhihi al-khuld wa bihadhihi an-na'im. Di tangan kanan ini adalah al-khuld, kekal di surga, wa bihadhihi an-na'im. Dan di tangan kiri ini adalah an-na'im, surga an-na'im. Atau di dalam riwayat lain itu dibalik. Na'im dulu baru al-khuld. Di tangan kanan ini na'im, di tangan kiri adalah al-khuld, surga khuld, yaitu surga kekekalan. Rawahu at-Tabarani. Ini rahasia atau hikmah daripada membaca ayat Al-Quran di malam hari. Meskipun hanya 10 ayat, ini pahalanya besar sekali. Berapa tadi? Berapa miliar? Berapa? 40 miliar. 40 miliar, orang nyari uang 40 miliar itu susah sekali. 40 miliar. Hanya membaca 10 ayat sudah dapat 40 miliar. Pahalanya segitu. Bisa dikatakan pahala orang sedekah 40 miliar. Terus wabihi wa ilaihi qala wa rawa al-Dailami an Aisyah. Dari Imam Ad-Dailami dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata man qara'a fi lailatin mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Man utawi sapa wong qara'a maca sapa wong fi lailatin ing dalam wektu sawengi mi'atai ayatin ing 200 ayat. Kutiba mongko den tulis sapa man minal qanitina setengah saking wong kang qanit. Qanit itu apa? Orang yang bertakwa, orang yang mendirikan sholat di malam hari. Qanitin. Orang yang bertakwa atau orang yang mendirikan sholat di malam hari. Minal qanitin. Mendirikan sholat semalam suntuk. Jadi orang yang baca ayat 100 ayat di malam hari, maka dia seperti orang yang mendirikan sholat sepanjang malam. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas. Wa fi riwayatin dalam riwayat lahu kadue itu tadi lahu kadue Ad-Dailami an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala man qara'a salasa mi'ati ayatin. Jadi dengan redaksi man qara'a salasa mi'ati ayatin, 300 ayat. Terus dilanjutkan sampai yaitu tadi kutiba minal qanitin. Atau sama seperti hadis yang pertama tadi. Ini hanya menyebutkan riwayat-riwayat lain. Terus warawahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i.
Warawahu lan riwayatake ing hadis sapa al Imam Ahmad wa Nasai lan Imam Nasai an Tamim Ad-Dari saking sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an qala ndika sapa Tamim Ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi berkata man qara'a mi'ata ayatin fi kulli lailatin kutiba lahu qunutu lailatin man utawi sapa wae qara'a maca sapa wong mi'ata ayatin 100 ayat fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi kutiba moko tulis lahu kadheman apa kunutu lailatin pahala mendirikan sholat semalam suntuk. Jadi barang siapa yang membaca 100 ayat setiap malam maka dia sama saja telah mendirikan sholat malam itu semalam suntuk. Warawa at-Tabarani wa Darimi an Abi Umamah. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Darimi dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an. Dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata man qara'a 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca 10 ayat maka tidak termasuk orang-orang yang lalai. Man utawi sapa wong Qur'an maca sapa wong 10 ayat ini 10 ayat lam yuktab maka ora ditulis sapa man minal ghafilin setengah saking wong kang ghafil. Orang yang lali, orang yang lupa. Waman qara'a mi'ata ayatin kutiba lahu qunuta lailatin. Waman lan utawi sapa wong iku Qur'an maca sapa wong mi'ata ayatin ing 100 ayat. Kutiba maka den tulis sapa man kutiba maka ditulis lahu kadheman apa qunuta kutiba lahu qunuta lailatin. Kutiba den tulis sapa lahu man kunuta lailatin ing mendirikan sholat semalam suntuk. Jadi orang yang baca 100 ayat di malam hari membaca 100 ayat maka dia ditulis seperti orang yang mendirikan sholat semalam suntuk. Waman qurami ate ayatin kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang baca 200 ayat maka ditulis seperti orang qanitin yaitu mendirikan atau menghidupkan malam untuk beribadah atau qanitin atau orang yang bertakwa, orang yang intinya melek bengi lah mendirikan malam. Waman qara arba'ami'ati ayatin kutiba minal 'abidin. Barang siapa yang baca 400 ayat maka ditulis oleh Allah termasuk orang ahli ibadah, 'abidin. Waman lan utawi sapa wong qara maca sapa wong arba'ami'atin ing 400 ayat kutiba maka den tulis sapa wong minal ghafilina setengah saking wong minal abidina setelah saking wong kang abid orang ahli ibadah. Waman qara'a khamsami'ata ayatin kutiba minal hafidin. Barang siapa yang membaca 500 ayat maka ditulis oleh Allah termasuk orang yang hafidin. Orang yang hafidin yang menghafal Al-Qur'an. Minal hafidin. Waman qara'a sittata aw sittami'ati ayatin kutiba minal khashi'in. Dan barang siapa yang membaca 600 ayat maka ditulis termasuk orang yang khusyuk. Waman qara'a mi'ati ayatin kutiba minal mukhbitin. Mukhbitin apa? Al-munib ilallah, orang yang kembali kepada Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirin 'ala ma asabahum. Terus apa? Wa yuqimuna shalah. Alladzina apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirin 'ala ma asabahum wal muqimas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini mukhbitin, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhbitin. Ini 800 ayat. Waman qara'a alfa ayatin, yang membaca 100 ayat 1000 asbaha lahu qintar. Jadi orang yang baca 1000 ayat
maka asbaha. Jadi dia membaca di malam hari 1000 ayat. Asbaha lahu qintarun, maka asbaha. Esok-esok di pagi hari dia mempunyai qintar. Satu qintar itu 40 miliar. Wal qintaru alfun wa mi'ata uqiyah. Satu qintar itu 1200 uqiyah. 1000 berapa? 200 uqiyah. Satu uqiyah itu 7 dinar. 7 dinar kali 1200 berapa? 8.400 dinar. Jadi satu qintar itu 1200 uqiyah. Satu uqiyah 7 dinar. Berarti kalau satu qintar itu berapa? Berapa dinar? Yaitu 8.400 dinar. Kalau diuangkan 8.400 dinar itu berapa gram? Ya tinggal dikalikan 4. Tinggal dikalikan 4. Yaitu ketemunya tadi ya 40 kilo. 40.000 gram itu kan 40 kilo. Uangnya berapa? 40 miliar. Banyak sekali. Itu satu qintar. Al-uqiyatu khairun mimma bainas sama'i wal ardh. Uqiyah, al-uqiyah utawi uqiyah iku khairun lebih apik mimma saking barang mimma saking barang bainas sama'i kang tetep di dalam antarané langit wal ardh lan bumi. Jadi uqiyah itu lebih baik daripada sesuatu antara langit dan bumi. Au qala mimma talat alaihi syams. Au qala atau diucapkan di apa namanya? Atau berkata siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma talat alaihi syams. Khairun mimma talat alaihi syams. Jadi al-uqiyatu khairun mimma talat alaihi syams. Lebih baik daripada matahari yang munculnya matahari. Waman qara'a alfi ayatin, dan barang siapa yang membaca 2000 ayat, kana minal mujabin, maka termasuk orang-orang mujab, orang yang diwajibkan untuk diampuni oleh Allah dan mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mujabin. Nah, jumlahnya ayat itu berapa semuanya? 6.666 ayat. Jadi kalau membaca 2000 berarti berapa itu? Ya 10 juz, sepertiganya Al-Qur'an. Sepertiga daripada Al-Qur'an. Ini termasuk minal mujabin. Orang-orang yang diwajibkan mendapatkan maghfirah. Terus al-hadis as-salis was-salas. Hadis ke 33. An Abi Darda, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi berkata, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuhajjahul Qur'an. Man utawi sapa wong iku qara'a maca sapa wong fi lailatin dalam sak wengi mi'ata ayatin ing 100 ayat lam yuhajjahul Qur'an. Lam yuhajjahu itu maksudnya apa? Tidak melaknati. Al-Quran itu tidak melaknati, tidak merugikan kepada orang yang baca 100 ayat tadi apa Al-Qur'anul Qur'an. Itu lam yuhajahu, di bawah itu aja. Lam yakun hujjatan alaihi, tidak menjadi hujjah yang merugikan baginya. Maksudnya tidak menentang Al-Qur'an, itu tidak apa? Tidak melawan kepada orang yang membaca 100 ayat tadi. Rawahu Muhammad ibn Nasr. Wa fi riwayatin lahu, dan ikut tetap dalam riwayat lahu kadue Abi Darda anil Hasan mursalan. Ini hadisnya hadis mursal. Qala, ketika sapa Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin lam yuhajahul Qur'an. Barang siapa yang membaca 100 ayat
di dalam satu malam, maka Al-Quran itu tidak akan melana dirinya, tidak akan menjadi hujah yang buruk baginya, menjadi saksi buruk baginya, bagi orang yang baca Al-Quran, akan tetapi menjadi saksi yang baik. Waman qara'a mi'ata ayatin kutiba lahu qunuta lailatin. Barang siapa yang membaca 200 ayat, maka ditulis baginya dia ibadah semalam suntuk. Jadi waman utawi sama Al-Qur'an maca sapa wong mi'ata ayatin ing 200 ayat kutiba maka ditulis lahu kademan kunutu lailatin. Kunutu lailatin ibadah semalam suntuk. Waman qara'a khamsami'atin, barang siapa membaca 500 ayat, khamsami'ati ayatin ila alfi ayat, sampai 1000 ayat, asbaha walahu qintar fil jannah. Dia bangun pagi, asbaha esuk-esukan sapa wong walahu lan iku kabeh wong qintarun tapi qintar fil jannah, di surga. Jadi qintar itu akan diberikan di surga yang 40 miliar itu tadi diberikan di surga. Wa huwa diyatu ahadikum. Ini adalah diyah, denda dari salah satu kalian. Wa inna asfarul buyut. Wa inna asfarul buyut. Mana sifar? Sifrun. Sifrun apa sifrun? Sebelum satu itu apa? Nol. Sifrun itu nol. Sifar. Wa inna asfarul buyuti, sesungguhnya sekosong-kosongnya rumah, senol-nolnya rumah, sak temene sak kosong-kosongnya rumah, minal khairi saking kebagusan, iku baitun umah, la yaqra'u kang ora den waca fi ing dalam bait apa Al-Qur'an. Jadi seburuk-buruk rumah atau sekosong-kosongnya rumah dari kebaikan, ini adalah rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Maka penting sekali membaca Al-Quran di rumah. Ini akan mendatangkan para malaikat sehingga rumahnya itu berkah. Tidak seperti kuburan, sepi, tapi didatangi oleh banyak malaikat. Warawa Abu Nu'aim. Imam Abu Nu'aim meriwayatkan anil Miqdam bin Amr. Dari Miqdam bin Amr radhiyallahu anhu qala ngendika sapa itu. Siapa Miqdam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man qara mi'ati ayatin faqad akbaro. Man utawi sapa iku qara maca sapa wong mi'atai ayatin ing 200 ayat faqad akbaro. Pokoknya kita teman-teman wis ata bi amrin kabir, telah berbuat sesuatu yang besar. Jadi barang siapa yang membaca 200 ayat, ini sama saja dia telah melakukan sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad akbaru. Warwal Baihaqi, dan diriwayatkan Imam Baihaqi an Ibnu Amr, dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man qara ayatin min kitabillah, barang siapa yang membaca ayat dari kitabnya Allah, kana lahu darajatun fil jannah, maka baginya dia akan mendapatkan derajat di surga. Man qara'a, man tasawwa qara'a maca sapa wong ayat min kitabillah saking kitab Gusti Allah, ana mongko ana iku lahu tetep kademan darajatun utawi derajat fil jannah ing dalam surga. Wa misbahun, dan menjadi lampu, wa nurun cahaya. Jadi Quran itu akan menaikkan derajat kita dan menerangi kita dan memberikan cahaya kepada kita. Syarhul Gharib. Syarah gharibnya, makna lam yuhajjahu al-Quran lam yakun hujjatan alaihi, tidak menjadi hujjah buruk baginya. Hujjatan alaihi, ada hujjatan alaihi, ada hujjatun ilah. Hujjatan alaihi dan hujjatun ilah. Kalau alaihi berarti ini hujjah yang buruk. Kalau ilah ini hujjah yang baik. Ini nyala enggak? Kamu sini. Dicek. Yang tidur bangunkan. Lam yuhajjahu alaihi.
Wa qaluhu asfaro baitin minal khair. Asfaro baitin, sekosong-kosongnya rumah dari kebaikan. Maknanya. Ai akhla. Akhla itu apa? Sekosong-kosongnya rumah. Khali itu kan pakai kho itu kosong. Was safir itu maknanya khali, kosong, nol. Wa qaluhu faqad akbaru. Mana faqad akbaru itu apa? Ai atabi amrin kabirin, telah mendatangkan atau berbuat perkara yang sangat besar indallahi ta'ala muwe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini faqad akbaru, atabi amrin kabirin, telah berbuat perkara yang sangat besar. Terus al hadis ar-rabi wa salasun. Hadis ke 34. Al-Himsi. Dari Himsi ini langsung. Di bawah itu bayadun bil asli wa fi kanzil ma'ani an ismahu Abu Anbah bin Nun Abita. Al-Himsi. Namanya itu Abu Anbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man qara'al Qur'ana ka'ana haqqan 'ala Allahi an la yut'imahu nar. Barang siapa yang baca Al-Qur'an, maka hak baginya yang baca Al-Qur'an alla yut'imahu Allahu an-nar. Allah tidak akan memberi makan kepada orang tadi itu dari neraka. Malam yahulla bih. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka sebuah iku qiraah, maca sebuah Al-Qur'an kana mongko ono sapa wong iku haqqon, hak Allahi ing dalam atau ing atase Gusti Allah, alla yut'imahu ing ora mangane apa makani sapa Allah iman annara ing neraka. Jadi orang yang baca Al-Qur'an tidak akan diberi makanan dari neraka. Malam yahulla bih. Lam yahulla bih. Lam yahulla itu apa? Disebutkan wa huwa sariqatul ghanimah, selagi tidak mencuri ghanimah. Itu harta rampasan perang. Sariqatul ghanimah. Lam yahulla bih, aslinya itu. Lam yahulla bih. Selagi tidak hulul itu apa hulul? Hulul itu melakukan kezaliman atas nama Al-Qur'an. Lam yahulla bih. Melakukan kezaliman atas nama Al-Qur'an. Malam yakul bih, dan juga tidak mencari makan menggunakan Al-Qur'an. Misalnya apa? Ya contohnya lah orang menjual ayatnya Allah, atau dia musabaqah tilawatil Quran, tujuannya supaya mendapatkan hadiah yang banyak. Atau misalnya dia kesana kemari semaan, tujuannya supaya dapat bayaran, gitu kan? Ini lam yakul bih. Walaysa ala Qur'anihi muta'akkila. Jadi tidak menggunakan Al-Qur'an itu untuk makan, untuk mencari makan. Nah, ini orang tadi itu tidak akan pernah diberi makan dari neraka. Maksudnya tidak masuk neraka. Terus malam yura ibih. Malam yura itu tidak apa? Untuk sombong-sombongan. Malam yura ibih. Tidak untuk sombong-sombongan. Tidak menandingi orang lain. Terus malam yada'hu ila ghairihi. Malam yada'hu ila ghairihi. Selagi tidak ayah juril Quran wa yastahil bi ghairihi anhu. Malam yada'hu ila ghairihi, selagi tidak meninggalkan. Yada'hu itu meninggalkan. Selagi tidak meninggalkan Al-Qur'an ila ghairihi, kepada selain Al-Qur'an. Jadi selagi dia sibuk dengan Al-Qur'an. Kalau dia dulunya sibuk dengan Al-Qur'an, kok tiba-tiba Al-Qur'an itu ditinggalkan, tidak diopeni lagi, nah, ini bahaya. Orang tadi itu
akan diberi makanan dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebenarnya Al-Quran itu menjadi syafaat kita. Tapi kalau Al-Quran kita sepelekan, itu menjadi laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Terus warawa At-Tirmidzi wa Muhammad bin Nasr wa Tabarani, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Muhammad bin Nasr wa Tabarani an Imran ibn Husain, dari sahabat Imran bin Husain, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man qara'al Qur'ana falyas'alillahi bih fa innahu yaji'u aqwamun yas'aluna bihi an-nas. Man utawi sapa wong iku qara'a maca sapa wong Al-Qur'an atau apal Al-Qur'an, falyas'alillah, maka mongko becik njaluk nyuwun sapa man Allah ing Gusti Allah bihi dengan perantara Al-Quran. Jadi memohon kepada Allah, ya dengan syafaat daripada Al-Quran. Fa innahu yaji'u sayaji'u aqwamun, sebab akan datang di suatu masa itu ada orang-orang yas'aluna bihi annas. Mereka itu jaluk-jaluk, meminta-minta kepada manusia, kepada orang lain, tapi atas nama Al-Quran. Menjual ayat Al-Quran. Ini contohnya banyak, ya kan? Jadi barang siapa yang hafal Al-Quran atau ahli Al-Quran, maka tetap kalau mau meminta rezeki, meminta dicukupi, maka mintalah kepada Allah dengan syafaatnya Al-Quran. Sebab nanti di akhir zaman akan ada umat, mereka meminta-minta uang kepada orang lain, tapi dengan Al-Quran, dengan nama Al-Quran. Contohnya apa? Ya, itu tadi. Kayak dia sengaja keliling-keliling ke rumah-rumah dengan dalih pengobatan dengan Al-Quran, tapi tujuannya dia itu adalah untuk nyari uang, bukan benar-benar memberi pertolongan kepada orang lain, tapi untuk nyari uang. Ini enggak boleh. Maka kalau memohon ya kepada Allah. Nah, Al-Quran itu tidak bisa diperjualbelikan. Tapi kalau guru Quran itu bagaimana guru Quran? Misalnya ngajar di TPQ, di pondok tahfidz. Ini boleh nggak ngambil bisyarah atau gaji dari pekerjaan tersebut? Boleh. Fa innal Qur'ana ahaqqu ay ya'khudha minhu al-ajr. Karena Al-Quran itu lebih berhak untuk diambil darinya ketika mengajarkannya, itu adalah diambil apa? Ajr, ongkos, membayar. Kan? Terus bagaimana? Itu untuk membayar waktu yang telah digunakan untuk mengajar, bukan membayar pengajarannya, bukan untuk membayar ilmu yang telah diberikan oleh guru kepada anaknya, tapi waktu yang digunakan untuk mengajar. Jadi Al-Qur'anu ahaqqu ayyakhudha minhu al-ajr. Al-Qur'an lebih berhak untuk diambil darinya adalah ongkos. Ongkos untuk itu mengajarkan tadi itu. Itu bukan membayar pengajarannya, tapi membayar waktu yang sudah dikeluarkan oleh guru tadi itu untuk mengajar murid-murid. Terus warwa Abu Syekh Ani Ibnu Umar, diberikan oleh Abu Syekh dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang baca Al-Qur'an, wa tafaqquha fid din, dan tafaqquh fid din. Jadi kalian Qur'an di sini menghafal atau mempelajari. Orang yang menghafal Al-Qur'an terus tafaqquh fid din, bertafaqquh maksudnya mempelajari agama. Tsumma ata sahiba sultanin, kemudian
si orang yang belajar Al-Quran tadi itu summa atamaqulu linakani sapa man qara'al Quran sahiba sultanin ing orang yang mempunyai kerajaan, ya bupati, gubernur, yang menjadi sultan lah, menjadi raja, menjadi pemimpin. Tomaan karena tomak karena mengharapkan lima maring barang fi yadihi kang tetap ing dalam tangannya sahibu sultan. Jadi dia orang hafal Quran, pergi ke bupati, pergi kemana lagi? Ke gubernur misalnya atau ke presiden, tapi dia ingin mengharapkan bayaran, mengharapkan duniawi dari pimpinan itu tadi. Toba Allahu ala qalbihi. Toba Allah ala qalbihi maksudnya apa? Allah mensegel. Toba itu menyegel. Sudah ditutup khatam Allah ala qulubihim, disegel. Toba Allah di nyegel sama Allah Gusti Allah ala qalbihi ngatasi atine man itu tadi. Wa udziba kulla yaumin bilaunaini minal adab. Wa udziba lan den siksa sapa wong kulla yaumin dalam saben-saben dina bilaunaini kelawan rong warna. Jadi dia itu disiksa setiap hari itu dengan dua warna. Warna apa? Minal adabi saking siksaan. Jadi disiksa dengan dua jenis siksaan. Lam yu'adzab bihi qabla dzalik. Lam yu'adzab kang ora den siksa di kelawan launaini minal adzab qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono yaitu tadi sebelum udziba kullu yaumin bilaunaini minal adzab. Jadi intinya barang siapa yang hafal Al-Qur'an kemudian mempelajari agama, kok tiba-tiba dia dekat-dekat dengan pejabat. Tujuannya apa? Karena dia ingin mendapatkan duniawi. Maka orang tadi itu Allah menyegel hatinya dan setiap hari disiksa oleh Allah dengan dua macam siksaan. Kemudian disiksa dengan dua macam siksaan, yang mana siksaan tadi itu belum pernah disiksakan kepada orang lain. Ini bahayanya orang ahli ilmu, ahli Quran, kemudian dekat-dekat dengan pejabat karena tujuannya adalah duniawi. Ini naudzubillah min dzalik. Duniawi ya. Tapi tujuannya apa di sini? Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman ya itu yang enggak boleh itu apa? Itu tadi, dia karena tamak ingin mendapatkan duniawi, mendapatkan harta dari pejabat tadi itu, ya tujuannya adalah untuk kepentingan sendiri, ya. Untuk kepentingan, untuk bersenang-senang lah untuk dirinya. Ya kita penting sekali dekat dengan pejabat. Gimana kalau kita nggak dekat dengan pejabat? Nanti kita diinjak-injak, nggak kenal dengan mereka. Padahal mereka itu yang mengatur semua keputusan. Kita rakyat, kalau ngekor saja, ngikut saja, sementara pejabatnya rusak, ya kita akan ikut rusak. Penting kita dekat dengan pejabat. Tapi tujuannya adalah lillahi ta'ala. Ikhlas, bukan mencari harta, bukan mencari bayaran. Dengan makan dengan hasil sendiri itu lebih berkah daripada kita minta-minta bantuan dari pejabat. Karena kita nggak tahu. Yang jelas harta yang mereka gunakan kan bukan harta mereka sendiri. Dari harta pajak rakyat, dari apalah sitaan-sitaan itu kan harta yang kurang berkah. Terus warawa al-Hakim fi tarikhihi. Imam Hakim meriwayatkan dari dalam kitab tarikhnya an Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, man qara'al Qur'ana wa tafaqaha fid din thumma ata sahiba sultanin tama'an lima fi yadayhi khadha biqadri khutahu fi jahannam. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan bertafakuh fid din. Tafakuh fid din itu apa? Yang mempelajari agama, yang mu'adalah itu. Hafal Quran, kemudian mu'adalah. Terus setelah selesai dari situ, dia dekat-dekat dengan pejabat. Summa atamuqanuli nekani sapaman sahibah sultanin ing pejabat. Sahibah sultanin pejabat. Tomaan karena tamak. Dia menginginkan 5 maring barang fi dari kang tetap ing dalam kekuasaane pejabat atau tangannya pejabat. Dia mengharapkan duniawi.
ingin mendapatkan dunia. Khada biqadri khutahu fi jahannam. Khada mongko tenggelam sapa man biqadri khutahu kelawan perkiraan atau dengan kadar langkahnya di jahanam, di dalam neraka jahanam. Intinya dia akan dijebloskan ke neraka jahanam. Kalau ada orang ahli ilmu, ahli Quran terus mendekati pejabat, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Syarhul gharib. Ya, kalau kita dekat-dekat pejabat itu tujuannya untuk keamanan. Tujuannya itu adalah untuk mendukung program kita. Bukan untuk minta bantuan, itu bukan. Pondok itu dibantu itu karena besar. Bukan pondok itu besar karena dibantu itu. Jadi kalau ada pejabat membantu pondok atau lembaga pendidikan, itu karena pondoknya besar. Bukan karena pondoknya besar sebelum dibantu oleh pejabat, itu bukan. Seharusnya seperti itu. Jadi pondok itu dibantu karena pondoknya sudah besar. Bukan karena pondoknya besar sebab dibantu oleh pejabat. Paham nggak? Paham? Pondok itu dibantu. Bukan karena apa? Pondok itu besar. Oleh karena itu pejabat membantu. Bukan pondok itu jadi besar karena bantuan dari pejabat. Paham? Itu yang harus kita pegang. Maksudnya kita enggak berharap bantuan dari mereka, tapi kita itu besar, kita itu dibantu karena kita itu besar. Bukan kita besar karena dibantu. Dibalik itu kan. Pondok itu dibantu karena pondoknya besar. Bukan pondoknya itu jadi besar karena dibantu oleh pejabat. Ya, kita nggak tahu harta seperti itu kan harta panas, kita nggak tahu. Makanya ya kalau dibantu seperti itu ya untuk kepentingan umum, bukan hal-hal yang istilahnya itu di situ dipakai secara langsung oleh para thalibul ilmi demi keberkahan. Lebih baik dibantu oleh perorangan, itu jelas, hartanya jelas, kehalalannya, orangnya ikhlas, daripada dibantu oleh dari pejabat yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Ya, kita tidak suudzon kepada pejabat. Pejabat ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik ini yang cenderung lebih banyak. Kita tidak suudzon kepada para pejabat, tapi harus hati-hati. Ada pejabat yang baik, ada pejabat yang kurang baik. Yang kurang baik ini yang lebih banyak masalahnya. Yang baik ini sedikit. Kita tidak menyamaratakan semuanya, tidak. Pejabat itu buruk semua, enggak. Pejabat itu ada juga yang baik. Tapi kita harus hati-hati hal-hal seperti itu. Wa qawluhu lam yahulla minal hulul wa huwa sariqatul ghanimah. Hulul itu adalah mencuri harta rampasan. Makna malam yada'hu ila ghirihi, malam yada'hu maknanya apa? Selagi tidak meninggalkan Al-Qur'an, pergi ke selain Al-Qur'an. Ayyahjurul Qur'an, tegese ninggalke Al-Qur'an, maksudnya itu adalah meninggalkan Al-Qur'an, wa yastahilu dan sibuk bihurihi dengan selain Al-Qur'an, anhu saking Al-Qur'an. Jadi Quran itu akan tetap memberikan syafaat kepada kita selagi kita tidak meninggalkan Al-Quran, tidak sibuk dengan hal yang lain. Semoga kita selalu sibuk dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Qad qala Allah Ta'ala inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Nabi, inna qaumi, sesungguhnya kaum saya, kata Rasul di dalam Al-Quran, ittakhadhu,
iku ndadekake sapa kaum hadzal Qur'an ing Al-Qur'an mahjura hale den tinggal. Jadi ada sebagian kaum itu meninggalkan Al-Qur'an. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu dekat dengan Al-Qur'an. Selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين تقبل الله منكم يا الله. Jadi ada uang